Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah linguistik Arabi Ustadzah Syahjuri MPDI dan juga teman-teman BSA sekalian yang saya banggakan. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rahul Jinani akan memaparkan sifat-sifat perkembangan fonologis dan juga faktor-faktornya. Ciri-ciri perkembangan fonologis dan faktor-faktornya dari perkembangan fonologis itu memiliki banyak ciri. Yang terpenting diantaranya yakni 1. Berlangsung lambat dan bertahap. Perbedaan bunyi dalam satu generasi dengan bunyi generasi sebelumnya hampir tidak dapat dilihat. Perbedaannya itu hampir tidak dapat dilihat kecuali orang-orang yang sudah mampu atau yang sudah mumpuni dalam bidang ini. Jelas, jika kita menyeimbangkan dua generasi itu, terdapat perbedaan bagi orang yang sudah mumpuni itu sudah jelas bahwa ini beda, bahasa ini beda, seperti itu. Perbedaannya itu sangat secara signifikan, tetapi untuk dalam bunyinya itu sama. Bedanya itu hanya secara signifikan saja. Yang kedua, terjadi dengan sendirinya dengan cara mekanis dan tidak melibatkan kemauan manusia. Misalnya, yang awalnya ta berubah menjadi ta, zal menjadi dal. Contohnya yang sa berubah menjadi ta. Kata salasah berubah menjadi talatah. Kata zal berubah menjadi dal. Contohnya ziraun berubah menjadi diraun. Perubahan itu semua berubahnya itu dan sejenisnya terjadi dengan sendirinya dengan cara mekanis yang tidak melibatkan kesopanan atau kemauan para pembicara. Jadi sudah terjadi tersendirinya. Memang sudah lugotnya itu memang seperti itu. Tidak ada kemauan tersendiri. Oh, ini mau dirubah seperti ini. Itu tidak ada. Yang ketiga, merupakan fenomena aljabar. Mengapa? Karena di dalam perjalanannya fonologis itu tunduk pada hukum yang ketat. Kalau sudah seperti itu, tatanan seperti itu, ya sudah seperti itu. Tidak ada pilihan manusia di dalamnya dan tidak ada yang memiliki kendali atas mereka, menghalangi mereka atau mengubah apa yang mengarah padanya. Perjuangan melawan distorsi yang terjadi padanya, dan meskipun upaya ini bertumpu pada satu pilar, namun semua itu tidak menghalangi suara mereka berkembang menjadi citra yang selaras dengan hukum perkembangan kebahasaan. Jadi tidak ada kemauan, tidak ada tuntutan dari sang pembicaranya. Memang sudah ada faktor-faktor aljabar tersendiri. Yang keempat, yang terakhir, dibatasi oleh waktu dan tempat. Bahwa dalam sebagian besar kondisinya fonologis itu dibatasi oleh waktu dan tempat. Kebanyakan fenomena perkembangan fonemik itu terbatas pada lingkungan tertentu dan zaman khusus. Dan kita hampir tidak menemukan perkembangan fonologis untuk semua bahasa manusia dalam satu gambar. Contohnya, kata kof itu berubah menjadi hamzah. Contohnya, kultu berubah menjadi ultu. Perubahan itu hanya muncul di beberapa wilayah berbahasa Arab. Contohnya di Mesir, di Arab pun terkadang ada sebagian daerah yang berubah juga. Seperti itu. Dari sini muncul korupsi banyak teori kuno dalam hal ini.
Tidak benar apa yang beberapa ahli berpendapat bahwa evolusi suara terjadi sebagai hasil dari tindakan sukarela individu yang menyebar bahwa evolusi suara itu terjadi sebagai hasil dari tindakan sukarela individu yang menyebar melalui peniruan dan simulasi. Adapun ada orang yang telah membuktikan bahwa perkembangan fonologis adalah perkembangan otomatis, dan otomatis yang tidak memiliki bagian dalam kehidupan manusia tidak dibayangkan terikat ke arahnya oleh cara-cara teori-teori ini dikemukakan. Dan bahwasanya ketika kita mencari sifat-sifat perkembangan fonologis dan faktor-faktornya itu, bahwa keseimbangan antara kasus kata-kata dalam bahasa Arab klasik dan apa yang diususkannya dalam bahasa sehari-hari adalah bukti terbesar dari apa yang kami katakan, bahwasanya semuanya itu bukan faktor dari kemauan manusianya, memang sudah ada faktor-faktornya tersendiri. Jelas bahwa perkembangan fonologis itu tidak bergerak menuju kehalusan dan kesempurnaan, juga tidak mencapai peningkatan dalam perbedaan kata-kata. Cuma berbedanya itu sedikit, melainkan menyebabkan sebagian besar manifestasinya pada kebingungan dalam fungsi kata-kata dan konotasinya. Seperti dalam banyak bahasa manusia kelas atas misalnya, banyak kata Latin memiliki karakter yang jelas. Banyak kata Latin yang memiliki karakter yang jelas, suara yang berbeda. Kemudian setelah perkembangannya, mereka kehilangan kepribadian dan fitur dan menjadi keadaan kebingungan dan ambiguitas, dan ini muncul. Contohnya, keseimbangan antara kata Latin maun itu ketika masuk kepada daerah Perancis itu biasanya berubah menjadi miahun, berubah menjadi seperti itu, berubah menjadi miahun. Kecenderungan ini serupa dengan kecenderungan yang dikatakan teori-teori sebelumnya, sehingga kecenderungan itu tidak bisa menjadi seperti itu, hanya dapat dicapai dalam perkembangan sukarela yang dimaksudkan pemimpin oleh kemauan manusia untuk berkepentingan reformasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan suara yang terpenting itu kurang lebih ada 8. Yang pertama, perkembangan organ vokal yang alami dan stabil dalam struktur dan kesiapannya. 2. Anggota pengucapan yang berbeda dalam struktur dan kesiapan mereka dalam masyarakat yang berbeda. 3. Kesalahan pendengaran. 4. Interaksi suara kata satu sama lain. 5. Lokasi suara kata. 6. Rotasi suara dan solusi satu sama lain. 7. Dampak masalah psikologis, sosial dan geografis. Dan yang terakhir yakni dampak faktor sastra. Apa yang saya sampaikan ini saya mengacu pada kebanyakan karakteristik pada bab sebelumnya, yang mana fitur ini seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sifat-sifat perkembangan fonologis dan faktor-faktornya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan melihat video ini. Mohon kritik dan saran. Apa yang sudah saya sampaikan sudah pasti banyak salahnya. Ya, kita di sini belajar juga saling menyampaikan, diskusi lah
Apa yang salah monggo bisa dikomentari. Selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat video ini. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.